Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Mazmur 116 ayat 16. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Pertolongan Tuhan seperti apa yang baru-baru ini kita alami? Apakah disembuhkan dari penyakit yang berat? Keluar dari lilitan permasalahan? Rehabilitasi nama yang baik dari fitnahan? Rekonsiliasi dalam keluarga? Atau sebaliknya, saat-saat ini adalah saat dalam pergumulan berat, sedang dalam ujian iman? Seberapa jauhkah pertolongan Tuhan atau bahkan ujian dapat membangun iman kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan memproklamasikan kebaikannya kepada orang lain? Jangan lupa, pertolongan terbesar yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita, tak kala Ia membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Masalah sebesar apapun yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan penyelamatan itu. Karena itu Raja Daud berkata, "Bagaimanakah akan kubalas?" Sekarang ia berserah diri yang jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Ia berkata, "Ya Tuhan, aku hambamu." Daud adalah seorang raja, namun ia bermegah dalam hal ini bahwa ia adalah hamba Allah. Bukan suatu penghinaan, melainkan suatu kehormatan bagi raja-raja terbesar di bumi untuk menjadi hamba Allah, penguasa sorgawi. Hubungan yang dimiliki Raja Daud dengan Allah menurut pengakuannya adalah hubungan seorang hamba. Aku memilih menjadi hambamu. Aku bertekad menjadi hambamu. Aku akan hidup dan mati dengan mengabdi kepadamu. Di sini Raja Daud tidak memuji Allah, melainkan sebuah pengakuan iman. Tuhan, aku benar-benar hambamu. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku hambamu. Daud mengulangi, menyatakan sebagai hamba Tuhan, sebagai suatu hal yang sedang ia pikirkan dan sudah ia tetapkan untuk terus berpegang. Aku hambamu, aku hambamu. Dasar atau cara bagaimana manusia menjadi hamba Tuhan? Yang pertama, melalui kelahiran. Tuhan, aku lahir di rumahmu. Aku anak dari hamba perempuanmu. Dan oleh sebab itu aku milikmu. Sungguh merupakan rahmat yang besar untuk menjadi anak-anak dari orang tua yang saleh, sebab ia mengikat kita pada kewajiban dan dapat dijadikan sebagai seruan kepada Allah dalam meminta belas kasihan. Yang kedua, melalui penebusan. Orang yang membebaskan tawanan akan menjadikan tawanan itu sebagai hambanya.
Tuhan, Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Tali-tali maut yang telah melilit aku, Engkau telah melepaskan aku darinya. Dan oleh sebab itu, aku hamba-Mu dan berhak mendapat perlindungan-Mu, seperti juga wajib mengerjakan pekerjaan-Mu. Ikatan-ikatan yang telah Kau buka akan mengikatkan aku lebih erat lagi kepadamu. Kata ikatan-ikatan yang telah Engkau buka akan mengikat aku lagi kepadamu, membuktikan yang pertama, bukti ia berserah dan percaya sepenuhnya kepadanya. Yang kedua, bukti ketaatan kepadanya dalam segala situasi. Yang ketiga, bukti memelihara persekutuan dengannya. Dan yang keempat, bukti tetap berpengharapan akan persekutuan dengan Tuhan. Keempat hal itu adalah ungkapan aku mengasihi Tuhan. Aku hamba Tuhan. Dari pengalaman iman pemazmur bersama Allah, kita belajar 3 hal. Yang pertama, hakikat hidup kita adalah karunia Tuhan semata-mata dan bernilai kekal. Yang kedua, hidup kita berharga di mata Tuhan. Hal ini makin membuktikan kita menghayati kehadiran dan keberadaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan tidak akan dibiarkannya kematian menjemput kita sebelum waktunya. Yang ketiga, kebaikan Allah yang jauh bernilai kekal itu diresponi dengan sikap paling mulia, yaitu mengabdi sebagai hambanya, makin mengasihi Dia untuk selama-lamanya. Menyaksikan kebaikan Tuhan dan menghayati hidupnya sebagai suatu peribadahan adalah bentuk syukur yang layak bagi Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang peka akan setiap ungkapan kasih setia Tuhan kepada kita. Hargailah dan syukurilah setiap pernyataan kasih-Nya dengan hidup yang sepadan untuk memuliakan nama-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.